umat Muslim. Insya Allah Ustadz akan menjelaskan perkara ini lebih lanjut. Namun sebelum itu saya akan membacakan sedikit biografi dari Ustadz. Nama lengkap beliau adalah Nizar Saad Jabal. Beliau dilahirkan di Bangil kira-kira 48 tahun yang lalu. Riwayat pendidikan dari SD sampai SMA, beliau menyelesaikannya di Bangil. Kemudian menyambung di Lipia Jakarta untuk mengambil program bahasa Arab dan kemudian S1 Syariah. Kemudian menyelesaikan S2-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Manajemen Pendidikan. Di antara aktivitas beliau adalah sebagai berikut. Sebagai mudir pertama pesantren Al-Irsyad Tenggaran Semarang, kemudian sebagai sekretaris dan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, pembina Majelis Pendidikan Yayasan Al-Sofwa, konsultan di beberapa sekolah Islam. Kemudian Ustadz juga menulis beberapa buku dan sebagai pengajar di beberapa kegiatan dakwah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Ustadz, tanpa melengahkan waktu, saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Ustadz. Kepada jemaah, seperti biasa, sekiranya ada pertanyaan, silahkan diketik di chat room. Usahakan pertanyaan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Ya, tafadhol masykurah, Ustadz. Recording in progress. Ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu yang bisa melahirkan iman, melahirkan amal, meneguhkan iman kita untuk tetap berada di atas petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kehidupan kita semua. Ya, bahasan kita, tema kita ini bicara tentang salah satu prinsip dasar keimanan kita kepada Allah. Ini adalah bagian dari prinsip dasar keimanan kita kepada Allah. Bahkan bagian yang sangat penting dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahasan tentang di manakah Allah. Tentu pertanyaan ini muncul karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat. Ya, pemikiran-pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat, di mana pemikiran-pemikiran itu akhirnya membuat kalangan umat Islam, kalangan awam umat Islam akhirnya berada dalam kebingungan. Tapi bagi mereka yang membangun prinsipnya di atas fanatisme, tentu mereka akan cenderung kepada tokoh atau kelompok yang dia fanatiki itu. Tapi bagi mereka yang diberikan oleh Allah hidayah, maka dia akan kembali kepada pegangan utama dari umat Islam ini, yaitu Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, salafus saleh terdahulu. Ini adalah jalan yang selamat. Ini adalah kelompok yang selamat dari mereka-mereka yang mengedepankan akal dan pandangan pribadi daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak mengaca dan tidak mengambil suri tauladan dari apa yang ada pada kehidupan para sahabat dan tabi'in dan para ulama dahulu. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, mereka berusaha untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW dari akal pikiran mereka sendiri. Bahkan dengan beraninya orang-orang seperti ini mematahkan dan membuang apa yang sudah baku pemahamannya, bahkan baku pemahaman dalam bahasa Arab pun mereka buang demi untuk menyesuaikan dengan akal dan pandangan pribadi. Nah, fenomena-fenomena yang seperti inilah yang menjadikan
Umat Islam orang awam ini akhirnya berada dalam kebingungan. Makanya kita punya kewajiban untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang memang komit untuk kembali kepada Al-Quran, komit kembali kepada hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para ulama kita. Inilah yang menyelamatkan kita dari pemikiran-pemikiran yang berada di luar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara permasalahan yang sangat-sangat krusial sekali, bahkan permasalahan ini akhirnya menjadi pembeda antara muslim mukmin yang hakiki dengan mereka yang kufur kepada Allah. Ingat, saya ingatkan dulu sebelum kita memulai pembahasan kita, kalau kita menyebutkan ini kekufuran atau ini kafir, bukan berarti ini vonis. Ya, fahami dulu para jamaah dan teman-teman sekalian, kalau kita menyebutkan istilah kufur, kufur ini perbuatannya. Kalau orangnya namanya kafir. Ya, kalau kita menyebutkan kufur atau kafir, bukan berarti ini adalah vonis, tidak. Tetapi ini adalah hukum. Ya, beda antara hukum dengan vonis. Ya, beda antara hukum dengan vonis. Jadi yang kita bahas di sini adalah hukum, ketentuan. Adapun vonis individu, vonis itu berkaitan dengan individu. Ya, adapun berkaitan dengan vonis pada individu, maka tentu ini bukan kewenangan kita. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita hanyalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Oke, para jamaah sekalian, tentu bahasan ini panjang, ya, berkaitan dengan penggunaan dalil. Tapi secara basic, kalau kita nanya sama orang awam, sama orang gunung, sama orang pedalaman, nanya, Tuhan itu di mana, Pak? Jawabannya secara spontan pasti langsung akan nunjuk di langit sana. Itu spontanitas, fitrah manusia. Jadi fitrah manusia pasti akan mengarah ke sana. Kita sih tergantung dengan yang di atas deh. Sampai orang yang mengingkari pun, orang yang nggak iman pun, ya, ketika dia dalam kondisi tertentu, dalam kondisi sehat, dalam kondisi normal, dia akan mengatakan, ya kita sih terserah sama yang di atas aja deh. Orang awam, orang gunung, orang desa yang nggak bisa baca tulis sekalipun, kalau ditanya, ya Tuhan kan di atas sono di langit. Jadi inilah fitrah manusia yang nggak bisa dibohongi. Ya, fitrah manusia yang tidak bisa dibohongi. Siapapun orangnya. Bahkan mereka-mereka yang mengingkari permasalahan ini pun pada akhirnya kalau ditanya dengan fitrahnya dia sebetulnya mengatakan Allah di sana di langit. Dengan berbagai pertentangan yang ada pada dirinya sendiri pada akhirnya. Jadi masalah ini adalah masalah pembeda antara mukmin dengan orang kafir. Jadi ini masalah sangat krusial jamaah. Jangan dianggap ini masalah yang sepele, tidak. Inilah inti dari keimanan kita kepada Allah. Inti iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau keimanan kita kepada Allah ini salah, ya, bahkan bertolak belakang, itulah yang namanya kesesatan. Dan ini adalah kekufuran. Innal ladzina yulhiduna fi asma'ihi, mereka-mereka yang yulhidun, kufur, berpaling, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merekalah orang-orang yang berada di neraka tentunya. Waliyadzubillah. Jadi ini masalah-masalah yang sangat penting sekali. Ya, coba kita lihat kisah Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Anda bisa lihat di surat Al-Qasas ayat 38. Ya, bisa dilihat di layar. Ya, surat Al-Qasas, coba perhatikan ini. Ya, surat Al-Qasas ayat 38. Sebentar, biar ditampilkan di layar Anda. Surat Al-Qasas ayat 38 ini bicara tentang Fir'aun.
Coba saya bacakan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Inna lillah. Lihat li. Fa'auqid li ya Hamanu 'ala at-tini. Faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Coba lihat terjemahnya di situ. Ya. Lihatlah terjemahannya. Anda baca terjemahannya sendiri, baca sendiri. Ya, bukan saya yang terjemahin, Anda baca sendiri. Berarti dengan Anda membaca terjemah sekarang. Ya. Berarti Fir'aun itu tahu Allah itu di mana? Dari ayat ini. Berarti Fir'aun itu tahu kalau Allah itu di langit. Makanya Fir'aun bilang apa? La'alli attali'u ila ilahi Musa. Jadi bangunin aku dari tumpukan-tumpukan tanah liat, batu bata yang ditumpuk-tumpuk dengan tanah liat, yang tinggi sampai menjulang tinggi sono. Saya mau lihat Tuhannya Musa, sesembahannya Musa yang di sana itu, yang di atas sana. Saya mau lihat sesembahannya Musa yang di atas sana. Lihatlah. Berarti Fir'aun itu tahu bahwa Allah itu di atas. Tetapi Fir'aun mengingkarinya. Ya, jadi dia dalam hatinya tahu bahwasannya Allah itu di atas, tapi Fir'aun mengingkarinya. Dia nggak mau. Lihat bagian pertama, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak mengetahui ada sesembahan lain selain diriku. Wah, sombong nih. Kemudian di akhir dari ayat ini bunyinya apa? Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Saya yakin Musa itu bohong. Nah, tapi dalam hati kecilnya dia tahu, faj'alli sorhan, bikinkan aku tumpukan batu bata dengan tanah liat, saya mau ngintip sesembahannya Musa yang di atas. Nah, lihat kontradiksi kan jamaah. Allahu Akbar. Lihat. Berarti orang yang mengingkari permasalahan ini Fir'aun. Berarti siapapun yang mengingkari prinsip ini, siapa? Turunannya siapa? Anda yang jawab. Gitu ya. Coba kita lihat ayat yang lain. Ini saya belum masuk nih. Saya hanya memberikan pentingnya permasalahan ini bagi kita. Surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Surat Ghafir. Ketemu? Ayat 36 37 ya. Udah? Saya bacakan ya. Lihat nih. Wa qala fir'aunu ya Hamanu ibni li sarha la'alli ablughul asbab. Lihat ya, Anda baca terjemahannya sendiri. Perhatikan tuh. Asbabas sama, lihat. Ablughul asbab. Saya bisa sampai ke sebab-sebab sana. Apa itu? Asbabas samawat. Lihat, yang di langit-langit sana, yang di langit-langit sana. Terus dia bilang apa? Fa'attali'a ila ilahi Musa. Fa'attali'a. Saya mau ngintip, saya mau ngeliat. Berarti dia tahu sesembahannya Nabi Musa di mana? Di langit. Oh, ya kan? Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Lihatlah. Saya yakin dia itu bohong. Nah, disinilah pengingkarannya. Di sini pengingkarannya. Subhanallah. Lihatlah. Dan seterusnya. Jadi ini bahaya nih. Masalah ini bukan masalah sepele ini. Orang yang mengingkari permasalahan ini, dia taruhannya imannya hilang jemaah. Oke ya, pentingnya sampai di situ. Oke, saya catat di dalam Al-Quran
bentuk pendalilan bahwa Allah itu di langit. Ya, bentuk pendalilan bahwa Allah itu di langit, di atas, tinggi dari manusia, tinggi dari semua makhluk, tinggi dari semua makhluknya, jauh dari semua makhluknya. Jadi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ba'inun an khalqihi, jauh dari makhluknya, ala khalqihi, di atas semua makhluk yang ada. Berarti Allah itu apa? Tinggi di atas semua makhluknya. Bahwa Allah itu di atas langit-langit ini semua. Ya, di atas langit-langit ini semuanya. Di mana Allah? Ya di atas langit. Nah, saya menemukan bentuk pendalilan dari ini semuanya yang disebutkan oleh para ulama. Saya hitung, bukan dalilnya loh ya, bentuk pendalilan yang digunakan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah itu jauh dari makhluknya, tinggi dari semua makhluknya, bahwa Allah itu di atas langit-langit. Itu saya hitung dari apa yang disebutkan oleh para ulama, ada 14 bentuk pendalilan. 14 bentuk pendalilan dari Al-Quran dan hadis. Jadi setiap bentuknya sudah memiliki banyak sekali ayat-ayat dan hadis. Setiap bentuk pendalilan terdiri dari banyak ayat dan hadis. Ini ada 14. Belum lagi kita melihat ungkapan para sahabat. Sangat banyak. Belum lagi kita melihat ungkapan generasi kedua, tabi'in. Belum lagi kita melihat generasi ketiga, tabi'in. Belum lagi kita melihat generasi setelahnya, sampai Imam Syafi'i. Ya, nanti akan kita bacakan komentar-komentar Imam Syafi'i sama ulama-ulama bermadhab Syafi'i. Tentang bahwa Allah itu tinggi di atas langit. Bahwa Allah itu tinggi di atas arsy. Ya, tinggi di atas arsy-nya, di atas langitnya sana. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menulis satu buku kecil judulnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah. Jadi kalau kita terjemahkan, berkumpulnya pasukan-pasukan Islam. Bukan pasukan tempur, pasukan-pasukan Islam. Artinya menggambarkan ini dengan bahasa ijtima', ini sudah ijtima', kesepakatan para ulama semua. Ini adalah sebuah pasukan-pasukan Islam semua yang menyatakan bahwa Allah itu tinggi di atas langit. Ya, saya sebutkan, ya, sudah setengah jam nih. Ya, saya sebutkan waktunya, semoga keburu nih. Singkat-singkat saja. Yang pertama, Anda bisa catat semuanya. Yang pertama bentuk pendalilan, yaitu Allah menamai dirinya dengan nama Al-Ali. Di antara Asmaul Husna, atau Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Ali. Allah menamakan dirinya dengan Al-A'la. Dan Allah menamai dirinya dengan Al-Muta'ali. Ya. Ini adalah nama-nama Allah. Apa artinya dari nama ini? Al-Ali, yaitu Allah itu maha tinggi. Al-A'la, Allah paling tinggi. Al-Muta'ali adalah Allah yang maha tinggi, yang paling tinggi dari semuanya. Dan banyak ayat yang menyebutkan tentang ini. Saya ambil contoh pada satu ayat. Surat Al-A'la ayat 1. Sabbihisma rabbikal a'la. Tuh, Al-A'la. Sabbih, bacalah tasbih atas nama Allah Al-A'la yang maha tinggi. Dan paling tinggi dari semua makhluknya. Mau dibantah apa lagi? Ya. Ini satu ayat. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 288. Allah pun mengatakan wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha azim, maha besar. Di surat An-Nisa ayat 34, aliyan kabira, Allah maha tinggi dan maha besar. Dan seterusnya di ayat-ayat yang lain yang masih banyak lagi.
Al-Muta'ali, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Disebut nama Al-Muta'al, surat Ar-Ra'd ayat 9. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah zat yang mengetahui perkara yang gaib maupun yang tidak gaib. Yang maha besar dan yang maha tinggi, muta'al. Nah, ini bentuk pendalilan yang pertama dari ayat-ayat yang banyak ini yang menunjukkan bahwa Allah itu tinggi dari semua makhluknya. Ya, Allah itu tinggi dari semua makhluknya. Bahwa Allah tinggi berada di atas langit. Ya. Kemudian bentuk pendalilan yang kedua, Allah menamai dirinya dengan nama Al-Zahir. Dan Allah menamai dirinya dengan Al-Qahir. Apa maknanya Al-Zahir? Makna Al-Zahir di sini diartikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih bahwa apa? Wa anta zahiru falaisa fawqaka syai'. Hadis sahih ini Bukhari Muslim. Wa anta zahir, engkaulah zat yang memiliki nama Al-Zahir. Apa makna Al-Zahir itu? Diartikan oleh Rasulullah SAW, falaisa fawqaka syai'. Di atasmu tidak ada suatu apapun. Allahu Akbar. Lihat makna ini. Falaisa fawqaka syai'un. Tidak ada suatu apapun. Syai'un. Di sini bersifat umum maknanya dalam bahasa Arab. Tidak ada suatu apapun yang berada di atas Allah. Berarti Allah di mana? Berarti Allah itu paling tinggi dari semua makhluknya. Ba'inun min khalqi, jauh dari makhluknya sana, tinggi dan paling tinggi dari semua makhluknya. Berarti Allah di atas langit sana masih ada. Ya. Subhanallah. Di dalam ayat pun disebutkan di surat Al-An'am ayat 18, huwa huwal qahiru fauqa ibadi. Allah pun punya nama Al-Qahir. Qahir itu apa? Qahir ini maknanya adalah Allah lah yang paling berkuasa dan mampu mengalahkan semuanya. Dan semua makhluk tidak akan mampu mengalahkannya. Berarti tinggi memiliki makna tinggi. Qahir memiliki makna uluwul qahri. Jadi kekuasaannya, kebesarannya itu tinggi sekali. Sehingga tidak ada yang bisa mampu mengalahkannya, menjangkaunya. Kemudian ditambahi fauqa ibadi, di atas semua hambanya. Berarti Allah itu tinggi memang di atas langit sana. Ini bentuk pendalilan yang kedua. Yang ketiga adalah istiwa'uhu alal arsh. Bahwa Allah itu istawa alal arsh. Disebutkan istawa alal arsh ini di 6 ayat di dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa Allah istawa alal arsh. Apa makna istawa? Nah, kita kembali ke ahli bahasa Arab dong. Kenapa? Karena kata istawa itu kata dalam bahasa Arab. Berarti yang paling tahu tentang makna istawa ya orang Arab. Kan gitu kan? Yang tahu tentang makna istawa ya orang Arab. Siapa orang Arab paling Arab? Yang orang Arab paling Arab yang paling tahu adalah mereka yang para sahabat dong. Mereka para sahabat yang paling tahu tentang makna ini. Kenapa? Karena Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Mereka paling ngerti tentang makna dari ayat Al-Quran. Kemudian para sahabat, para tabi'in. Karena para tabi'in belajar ini semua dari siapa? Dari sahabat Nabi. Jadi mereka memaknai makna istawa di dalam tafsir-tafsir yang diakui oleh semua kalangan. Seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Itu mengartikan makna istawa itu apa? Ala wartafa. Sa'ida wa ala wartafa. Naik ke atas, itu makna istawa. Naik ke atas, kemudian dia tinggi di atas sana. Itu makna istawa. Ya, ini makna istawa. Jadi naik ke atas, lalu dia akan tinggi berada di situ. Berarti ada 6 ayat yang menyebutkan bahwa Allah istawa alal arsh. Bahwa Allah itu tinggi di atas arsh.
ada 6 ayat. Ya, ada 6 ayat bahwa Allah itu tinggi di atas arsy. Yang memberitahukan siapa? Allah sendiri di dalam ayat Al-Quran. Dan makna istawa dimaklumi oleh semua orang dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi semua faham makna istawa itu adalah tinggi di atas arsy. Ya, ayatnya apa? Pertama, surat Al-A'raf ayat 54. Ini yang pertama nih. Nggak saya bacakan ya, kepanjangan ini. Waktunya nggak keburu. Surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian yang kedua, surat Yunus ayat yang ketiga. Kemudian yang ketiga, surat Toha ayat yang ke-5. Surat Toha ayat yang ke-5. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 2. Berarti ada 7 bukan 6 ya, ada 7 di sini. Surat Ra'd ayat yang ke-2. Kemudian berikutnya surat Al-Furqan ayat 59. Kemudian berikutnya surat Sajdah ayat 4 dan 5. Surat Sajdah ayat 4 sampai 5 di sini. Nyambung maknanya. Kemudian terakhir surat Al-Hadid ayat yang ke-4. Surat Al-Hadid ayat yang ke-4. Jadi ketujuh ayat ini menjelaskan apa? Istawa alal arsy. Bahwa Allah itu istawa. Naik dan tinggi di atas arsy-nya. Di atas arsy-nya. Arsy itu apa? Ya arsy itu makhluk ciptaan Allah. Kayak apa bentuknya? Ya nggak tahu lah. Nggak harus itu sih nggak sana. Itu kan terjemah bahasa Indonesia. Tapi hakikatnya kita nggak tahu kayak apa. Ya kita nggak tahu dong. Sesuatu yang gaib nggak tahu ya jangan dilogikain. Sok tahu namanya. Dilihat nggak pernah, didengar nggak tahu. Nggak ada literasi yang menjelaskan. Hanya Allah mengatakan dalam Al-Quran arsy. Dan arsy itu berada di atas air. Dan air ini adalah surga yang paling tinggi. Di situ ada surga Firdaus, ada air, kemudian ada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah di atas arsy. Udah cukup kita sampai di sini. Jangan berlogika, jangan mengilustrasikan, nggak nyambung kita. Ini perkara yang gaib, jamaah. Cukup kita beriman dengan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini. Allah mengabarkan bahwa dirinya tinggi di atas arsy di 7 ayat. Hadis Rasulullah SAW saya sebutkan sebagian. Hadis Anas ibnu Malik. Dan hadis ini ingat, hadis yang saya bacakan ini, hadis ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Musnad. Imam Syafi'i punya kitab hadis. Dan Imam Syafi'i menyebutkan riwayat ini di dalam kitab hadisnya. Apa bunyinya? Bunyinya begini. Rasulullah SAW mengatakan, huwal yaumul ladzi istawa fihi rabbuka 'alal arsy. Itulah hari di mana zat yang maha pencipta ini, pengatur, penguasa ini tinggi di atas arsy-nya. Ini cerita hadis yang panjang. Saya bacakan potongannya. Jadi, istawa rabbuka 'alal arsy. Zat yang menciptakan kamu, mengatur, menguasai diri kamu tinggi di atas arsy. Ya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lagi, di antaranya hadis Qatadah bin Nu'man. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lamma faraghallahu min khalqihi istawa 'alal arsy." Ketika Allah selesai dari menciptakan makhluk semua, Allah naik ke atas dan tinggi di atas arsy-nya. Tinggi di atas arsy-nya. Jadi senada dengan 7 ayat yang tadi itu. Ya. Dan bentuk pendalilan yang lain. Ya, pendalilan yang keempat, bahwa Allah itu tinggi di atas langit. Apa itu? Ayat-ayat yang menyebutkan kata fauq, di atas.
Jadi ayat-ayat yang menunjukkan, yang menyebutkan bahwa Allah itu fauqa, di atas. Dengan kata huruf fauq, dengan kata fauqa, di atas. Artinya fauq itu artinya di atas. Berarti Allah memang di atas. Contoh firman Allah dalam surat di antaranya Al-An'am 18 yang kita bacakan tadi, dan surat Nahl ayat 50. Ya. Coba lihat, dibuka surat Nahl ayat 50. Kita ambil contoh aja, sampling. Masih banyak lagi ayat-ayat bicara ini. Nahl ayat 50. Oke. Kita baca, lihat nih ayat ini jamaah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Lihat, mereka itu takut kepada Rabb mereka, takut kepada zat yang menciptakan mereka, yang mengatur dan berkuasa kepada mereka. Takut sama Rabb. Rabb ini kan salah satu dari nama Allah, Rabbul Alamin, Rabb, pencipta, pengatur, penguasa alam. Mereka takut kepada Rabb ini. Lalu disebutkan di mana Rabb ini berada? Di mana berada? Disebutkan apa? Min fauqihim, yang berada di atas mereka. Hah? Mau diartiin apa di sini? Min fauqihim, di atas mereka. Berarti Allah itu di mana? Di atas langit sana. Subhanallah. Dan hadis-hadis cukup banyak sekali. Ya, kalau saya bacakan banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan akan hal ini. Contoh, hadis yang ada dalam Sahih Bukhari tentang kisah perkawinan Rasulullah SAW dengan Zainab. Anas bin Malik mengatakan, kanat Zainab radhiyallahu anha taftakhir ala azwajin Nabi SAW wa taqul, bahwa Zainab itu membanggakan dirinya di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Membanggakan dirinya di hadapan istri-istri yang lain. Dengan mengatakan apa? Zawwajakunna ahalikunna. Keluarga-keluarga kalian yang menikahkan kalian dengan Rasulullah SAW. Ayah kalian yang menikahkan kalian dengan Rasulullah SAW. Wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Lihat kata Zainab. Adapun saya, Allah yang menikahkan saya dari atas langit yang ketujuh. Nah, gimana jemaah? Mau ditolak juga nih ayat-ayat dan hadis ini, pendalilan ini. Wa zawwajani Allahu, dan Allah menikahkan aku min fauqi sab'i samawat, dari atas langit yang ketujuh. Nah, jemaah. Jadi ini bentuk pendalilan yang keempat. Ya. Jadi subhanallah, ini bentuk dalil yang keempat. Ya. Bentuk pendalilan yang kelima, menyebutkan bahwa Allah itu di langit. Ya, menyebutkan dalil-dalil, ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah di langit. Ya, bukan di mana-mana, apalagi sampai mengatakan ungkapan orang sufi ekstrim, Allah di mana-mana, berarti kalau saya di toilet, Allah pun di toilet. Berarti apalagi sampai keyakinan yang lebih ekstrim bahwa Allah menyatu dengan alam. Berarti kalau ada binatang, berarti Allah menyatu dengan tubuh binatang itu. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Ini lebih ganas lagi kekufurannya ini. Lebih sadis dari Fir'aun ini. Ganas lagi ini jamaah ya. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan, ini pendalilan yang kelima. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu di langit. Ya, Allah di langit. Contoh, kita ambil contoh surat Al-Mulk. Ayat 16 dan 17. Coba buka Al-Mulk ayat 16 dan 17. Ya. Surat Al-Mulk 16 17. Udah, kita baca ya. Lihat Allah berfirman di Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di langit? Ayo. Kenapa kok bilang di langit? Kalau mereka mengatakan di mana-mana, kenapa enggak
Aamintum, kenapa Anda nggak merasa aman dengan zat yang berada di mana-mana? Mau nafsirin apa lagi ayat ini dengan logikanya dia? Aamintum man fis samai. Coba lihat ayat di 17 juga. Diulangi lagi. Amintum man fis samai. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Nah, ini bentuk pendalilan yang kelima loh. Dari yang di atas-atas tadi. Allah menamai dirinya dengan zat yang maha tinggi. Allah menamai dirinya dengan yang zahir. Yaitu apa? Paling tinggi dari semua yang ada. Tidak ada makhluk yang berada di atasnya. Berarti memang Allah itu tinggi di atas langit yang ketujuh. Kemudian Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu tinggi di atas ars. Dan ars itu berada di atas air. Dan air itu di atasnya langit yang ketujuh. Allah paling tinggi di atas ini semua. Kemudian Allah menyebutkan di beberapa ayat bahwa diri zat Allah itu fauq, di atas makhluknya semua. Yang kelima, bahwa Allah menyebutkan bahwa Allah itu di langit. Allahu Akbar. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kenapa kalian tidak mempercayai diriku? Bukankah aku ini orang yang dipercaya oleh zat yang berada di langit? Nah, aku orang yang dipercaya oleh zat yang berada di langit. Ya'tini khabarus sama'i sobahan wa masaan. Setiap hari, pagi dan sore, wahyu yang dari langit itu turun. Hai jamaah. Nih. Nah, ini bentuk pendalilan ya. Kemudian cerita budak dari Muawiyah bin Hakam. Yang populer hadis ini. Budak dari Muawiyah bin Hakam. Dia mengatakan, dulu saya memiliki seorang budak perempuan yang mengembalakan kambing-kambing saya di dekat Gunung Uhud. Suatu hari saya melihat ada Dhi'b itu serigala ya, yang mengambil salah satu dari kambing-kambing saya. Saya manusia biasa dari anak keturunan Adam. Saya jengkel sebagaimana orang lain pun jengkel. Kesel saya kambing saya dimakan serigala. Berarti dia nggak perhatian dengan kambing saya. Lalu ini langsung saya terjemahin loh ya. Lalu saya pun menempeleng dia. Habis saya tempeleng, saya datang menemui Rasulullah SAW. Kenapa? Nyesel dia habis nempeleng, nyesel. Ini hebatnya sahabatnya. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala a'tiquha, sebagai bentuk tobat saya karena nempeleng dia, apa saya bebasin ya Rasulullah? Masya Allah ya, hebatnya. Majikan zaman dulu ini keren. Qal i'tini biha. Coba kamu bawa sini dulu si Jariyah pembantumu ini, budakmu perempuan. Lalu aku pun bawa dia ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, lihat pertanyaan Rasulullah, Ainallah, di mana Allah Mbak Yu? Orang Jawa ya. Neng, di mana Allah? Jawab si Neng ini, Mbak Yu ini, fis sama, di langit ya Rasulullah. Di sana, di langit. Man ana, kalau saya siapa? Engkau Rasulullah. I'tiqha fa innaha mu'minah. Kamu bebasin dia orang beriman. Loh sekarang ini dai ustadz nggak percaya kalau Allah di langit. Terus gimana? Bahkan ada sampai mengatakan itu kelompok-kelompok yang mengatakan Allah di langit kayak Tuhannya Sunggokong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa-apaan ini? Begitu jahilkah dia sampai ngomong seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak baca toh ayat-ayat yang begitu banyak ini. Saya hanya menyebutkan sampling aja dari ayat-ayat dan hadis ini. Saya hanya menyebutkan pendalilannya aja. Ini baru 5 ini jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Subhanallah. Hadis yang populer yang kerap kali disampaikan oleh penceramah-penceramah masjid tentang anjuran untuk berkasih sayang.
Nah, ini kan kerap kali disampaikan ini tentang anjuran kasih sayang, khutbah Jumat gitu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya sifat sayang nanti akan disayangi oleh zat yang punya sifat sayang. Gitu ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, nanti yang di langit nyayang kamu. Loh, terus gimana dong? Nah, ini kan dalil bahwa Allah di mana? Di langit tinggi. Subhanallah. Ini jamaah. Dalil ini. Contoh lagi hadis tentang seorang istri yang enggan untuk diajak berhubungan intim sama suaminya. Nah, ini kan juga di kajian-kajian suka disampaikan. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walladzi nafsi biyadih ma min rajulin yad'u imra'atahu. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah ada seorang suami yang mengajak istrinya untuk berhubungan intim. Fata'ba alaihi, lalu istrinya tidak mau. Illa kana alladzi fis sama'i sakhitan, melainkan zat yang ada di langit akan murka sama istri ini, perempuan ini. Sampai alaiha hatta yardha anha, sampai benar-benar ridho dengannya. Lihat, yang di langit. Allahu Akbar. Ya, dan sebagainya, ini hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Kemudian yang keenam, pendalilan yang keenam. Di dalam ayat Al-Quran, yang menunjukkan bahwa apa? Menggunakan kata indahu di sisinya. Ayat-ayat yang menggunakan kata indahu di sisinya. Berarti tinggi di sisinya. Lihat, contoh. Ayat di surat Al-A'raf ayat 206. Saya bacakan langsung aja. Innalladzina inda rabbika. Sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabbmu. La yastakbiruna an ibadatihi, tidak pernah sombong dari beribadah kepadanya. Siapa? Malaikat berada di sisinya. Perhatikan tinggi kan? Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbirun. Walahu man fis samawati wal ard. Lihat, semua yang ada di langit-langit dan di bumi, wa man indahu, dan yang berada di sisinya. Berarti menunjukkan makna apa? Menunjukkan bahwa Allah itu tinggi di atasnya. Di hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah mengatakan, Innallaha lamma qadal khalqa, ketika Allah selesai menciptakan makhluknya, kataba indahu, mencatat di sisinya. Fauqa arsyihi, di atas arsy-nya. Tuh. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu senantiasa mengalahkan murkaku. Lihat kata-katanya. Indahu, di sisinya, di atas arsy-nya. Berarti Allah itu tinggi. Hadis tentang keutamaan tadarus, belajar Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seseorang itu berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca ayat Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran. Di antara mereka, melainkan malaikat itu akan turun. Malaikat turun, berarti dari atas. Turun, dan rahmat akan menyelimuti mereka, dan malaikat yang turun tadi akan menjaga mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama dia di sisinya dengan orang yang masih malaikat yang di sana. Masya Allah. Masih banyak nih jamaah. Saya sebutkan lagi. Di Al-Quran menggunakan kata ar-raf'u, mengangkat. Ya, di Al-Quran menyebutkan kata mengangkat. Contoh kisah Nabi Isa alaihissalam. Di surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allah. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak. Tetapi Allah yang mengangkat Nabi Isa ke langit. Mengangkat itu dari mana ke mana? Mengangkat itu dari bawah ke atas. Loh, kalau dari Allah di mana-mana, gimana ceritanya? Ya nggak diangkat, namanya dibunuh, diwafatkan.
Lihat redaksinya mengatakan wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh, pasti tidak membunuh Nabi Isa. Yakin. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, dan Allah mengangkatnya ke sisinya. Ayo jamaah. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi ayatnya. Kemudian yang lain, yang ke-8, menggunakan kata su'ud, naik ke atas. Menggunakan kata diangkat, kemudian menggunakan kata naik ke atas. Contoh, su'ud. Contoh, di surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Zikir, amal soleh, itu akan naik ke atas. Berarti Allah di mana? Ya kan? Zikir, amal soleh itu naik ke atas jamaah. Dan hadis-hadis banyak, riwayat Bukhari, Muslim masih banyak. Contoh lagi, surat Al-A'raf tentang roh yang naik ke atas. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Lihat ini. Sesungguhnya mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, sombong meninggalkannya, maka pintu-pintu langit, perhatikan ini, pintu-pintu langit tidak akan terbuka bagi mereka, bagi roh-roh ini, tidak bisa naik ke atas roh-roh ini, pintu-pintu langitnya ditutup, tidak bisa masuk surga, ibarat onta, anak onta yang masuk ke dalam lubang jarum. Berarti naik roh itu ke atas. Ya, berarti Allah di mana? Di atas jamaah. Dan seterusnya hadis yang panjang Bara bin Azib. Kemudian yang ke-9, di Al-Quran menggunakan kata uruj, naik, juga makna bahasa Indonesianya. Uruj, surat Al-Ma'arij, bahkan satu surat loh. Surat Al-Ma'arij, surat yang naik ke atas. Maknanya Ma'arij itu naik ke atas. Uruj, naik ke atas. Mi'raj, apa artinya Mi'raj? Isra Mi'raj, Rasulullah naik ke langit yang ke atas 7 sana. Terus kalau Allah di mana-mana, ngapain ada kejadian Isra Mi'raj? Ya suruh aja muter-muter begini, mubeng-mubeng di situ kota Madinah. Kenapa Allah di mana-mana kok? Aduh, otaknya taruh di mana, nggak paham saya. Ya, kan ada kata Mi'raj, naik ke atas. Saya sebutkan ayatnya dulu. Surat Al-Ma'arij ayat 34. Coba lihat di situ. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Lihat ta'rujul malaikatu warruh. Para malaikat dan roh-roh itu naik ke atas. Ya, kalau hadis sih banyak sekali ini. Ya, ta'rujul malaikatu warruh, naik ke atas. Kisah Mi'raj Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Disebutkan di surat Al-Isra, indah jannatul ma'wa. Disitulah Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha sama Jibril. Dan hadis tentang Isra Mi'raj itu panjang, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oh panjang, kalau baca itu tok ya habis sendiri kajian kita baca hadis tentang Isra Mi'raj. Sampai ke langit 1, kemudian Rasulullah ke langit 2, kemudian ke langit 3, sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu di atas langit yang ke-7. Disitulah ada surga. Kemudian dari situ Jibril sudah nggak bisa masuk lagi. Wahai Muhammad, kamu yang naik ke atas. Nah disitulah Rasulullah SAW naik ke atas untuk menerima syariat sholat. Berarti Allah di mana? Subhanallah. Ya. Kemudian bentuk pendalilan yang ke-10. Di ayat dan di hadis menggunakan kata turun. Nah, iya. Turun dan menurunkan. Contoh di surat An-Nahl ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih. Para malaikat itu diturunkan. Jadi Allah menurunkan para malaikat dengan roh karena perintah Allah kepada hamba yang dikehendaki. Allah menurunkan malaikat. Turun dari mana? Ya dari atas ke bawah, masa turun dari sekitarnya? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan kami tidak akan turun kecuali karena perintah Allah.
Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah mengatur urusan bumi dari langit. Kemudian naik lagi ke atas. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan Allah menurunkan ayat Quran. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Allah menurunkan Al-Quran ini dengan kebenaran. Kitabun anzalnahu ilaika. Inilah Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Hadza dzikrum mubarakun anzalnahu. Ini loh Al-Quran yang kami turunkan. Masih banyak lagi ini jamaah, puluhan ayat yang bicara Allah menurunkan wahyu, menurunkan Quran, menurunkan malaikat. Turun dari atas ke bawah. Hadis-hadis banyak sekali ini tentang masalah turun. Yang ke-11, pendalilan yang ke-11. Apa itu? Raf'ul aidi ilai. Kalau doa ngangkat tangan. Nah, yuk ke atas. Kalau doa ngangkat tangan ke atas begini. Hadisnya banyak. Yaitu ketika sholat istisqa dan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengangkat tangan begini. Nabi Musa waktu doa ngangkat tangan. Nabi Nuh, para nabi semua kalau doa, Nabi Rasul kalau doa ngangkat tangan. Rasulullah SAW pada waktu mau perang Badar, mau perang Uhud, ngangkat tangan begini. Menunjukkan bahwa Allah di atas. Sambil ngangkat tangan, yang ke-12, ngapa? Ngelihat pandangan ke atas begini. Jadi ngangannya di atas, matanya ke atas begini. Nunjukin bahwa apa? Bahwa memang di atas. Dan ini hadisnya sangat banyak sekali jamaah. Hadisnya banyak, ini kalau mau diurai banyak hadisnya. Nah mereka yang mengatakan Allah di mana-mana harusnya jangan ngangkat tangan. Apa kayak orang berantem, kayak ngaduk adonan begitu gini jamaah. Matamu begini kelihatan kanan kiri gini. Yang ke-13, bahwa Rasulullah SAW pernah khutbah, bukan pernah, memang khutbah di Haji Wada. Kan khutbah Rasulullah SAW di Haji Wada di hari Arafah. Ketika Rasulullah berkhutbah, Rasulullah nunjuk tangannya ke atas. Begini. Rasulullah nunjuk tangannya ke atas pada waktu Haji Wada. Subhanallah. Kemudian Allah menyebut arsy. Menyebutkan arsy dengan apa? Dengan disandarkan kepada dirinya. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Dialah zat yang menciptakan arsy yang mulia. Sedangkan arsy di mana? Di atas langit yang ke-7. Nah, begitulah para jamaah. Ada berapa tadi? 14 bentuk pendalilan bahwa Allah itu tinggi di atas langit yang ke-7. Bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Adapun ungkapan para sahabat banyak. Sangat banyak ucapan para sahabat. Di sini saya hanya ingin menyebutkan ungkapan Imam Syafi'i. Nah, langsung saya potong. Dari penjelasan sahabat generasi kedua, ketiga, saya penggal semua. Saya sebutkan di sini ungkapan Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Hafidz Al-Maqdisi. Dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i. Mengatakan apa? Lihat ini, mereka yang ngaku-ngaku mazhab Syafi'i. Ini loh omongan Imam Syafi'i. Al-qawlu fi sunnah allati ana alaiha. Pandangan yang berkaitan dengan petunjuk Rasulullah SAW. Lihat sunnah, petunjuk Rasulullah SAW. Yang saya yakini. Wa ra'aitu alaiha alladhina ra'aituhum. Dan inilah yang saya lihat dari para ulama-ulama sebelum saya. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik ibnu Anas, yaitu mazhab Maliki. Wa ghairihima, dan yang lainnya. Apa yang beliau yakini dan ini petunjuk Rasulullah SAW. Iqrarun bi syahadati an la ilaha illallah. Meyakini akan syahadah, kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah SAW. Bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa anna Allah ala arsy. Lihat, ini Imam Syafi'i. Dan bahwasannya Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Fi samaihi, di langitnya sana. Yaqrubu min khalqihi kaifa yasha. Allah dekat dengan hambanya sesuai dengan yang dikehendaki. Bukan zatnya yang dekat. Sifatnya yang dekat. Zatnya tetap tinggi di atas arsy-Nya. Adapun sifatnya yang dekat dengan hambanya.
Ini menjawab pertanyaan nanti, loh bagaimana dengan ayat yang mengatakan saya bersama dengan orang yang beriman. Saya bersamamu di mana kamu berada. Ini adalah kebersamaan yang bersifat apa? Sifat Allah, bukan zatnya. Fahami itu. Ya, seperti anak kita ngelihat matahari kalau jalan-jalan gitu ya. Ngelihat apa? Bulan bukan matahari, jalan-jalan. Yo, ya, bulan yang ngikut. Bener bulan ngikut kita jemaah. Lo bumi seberapa, bulan segede apa? Ya kan? Matahari panas banget ya, iya kayak deket aja nih matahari, deket. Yang deket apanya? Mataharinya atau sinar mataharinya? Ayo jemaah. Pahami itu, zat Allah di atas arsy. Yang dekat dengan kita apa? Sifatnya, kasih sayangnya. Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah melihat. Ya. Ini ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Dan yang lainnya Imam Al-Humaidi. Ini madhab Syafi'i juga ini. Naqifu ala ma waqafa alaihi al-Quran wa sunnah. Kita bersikap seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Sudah. Ini Imam Al-Humaidi, Syafi'i. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu istawa tinggi di atas arsy. Wa man za'ama ghaira hadza fahuwa mubtilun jahmi. Siapa yang meyakini tidak seperti ini, maka dia orang batil, termasuk aliran sesat yang namanya Jahmiyah. Subhanallah. Dan yang lain ungkapan para ulama yang lain sampai ada yang mengatakan siapa yang tidak meyakini bahwa Allah di atas langit yang ketujuh, laisa kama taqulu a'da'ullahi zanadiqah. Ini adalah ungkapan musuh-musuh Allah, orang-orang Zionis. Allahu Akbar. Ungkapan Muhammad bin Mus'ab al-Abid. Ya, ungkapan bin Mus'ab al-Abid. Dan yang lainnya masih banyak lagi para jamaah sekalian. Ya, ini sekelumit dari ini semua. Saya sisahkan waktu untuk tanya jawab. Ya. Cukup sampai di sini. Bahwa inilah yang wajib kita yakini, beriman kepada Allah, bahwa Allah itu tinggi di atas langit yang ketujuh, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kita tidak tahu bagaimana dan gak boleh nanya yang bagaimana. Kenapa? Karena kewajiban orang beriman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Coba buka ayat di Al-Quran pertama kali. Coba buka yang pertama kali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak diragukan lagi bahwa itu dari Allah. Dia akan menjadi petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya dengan yang gaib. Gaib itu apa? Sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar akal manusia, di luar pengetahuan manusia, di luar panca indera manusia. Di luar kita. Kewajiban kita iman, sudah percaya dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Jadi perkara yang gaib, ya di luar nalar. Sudah mau nanya, kayak apa ya? Bagaimana bentuknya ya? Kayak nggak masuk akal nggak logis apanya yang mau dilogiskan, sedangkan otak kita ini nggak bisa mencerna. Otak kita ini akan mencerna, menyimpan memori atas apa? Sesuatu yang sudah kita lihat, sesuatu yang pernah kita lihat, itu akan direkam dan masuklah ke dalam memori otak kita. Tapi kalau nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar sama sekali, nggak pernah diraba, apa iya ada memorinya di otak kita? Apakah logis yang tidak pernah kita dengar, nggak pernah kita lihat sama sekali, disamakan dengan apa yang pernah kita lihat? Logika dari mana? Apalagi ini berkaitan dengan perkara yang gaib, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan zat Allah. Cukup kita beriman dengan apa yang disebutkan dalam Quran dan hadis, maknanya secara bahasa kita tahu maknanya. Tetapi hakikatnya kita tidak tahu. Mempertanyakan juga nggak boleh karena di luar dari nalar kita. Memaknai di luar dari makna yang sebetulnya juga nggak boleh.
Karena Al-Quran lebih tahu tentang bahasa Quran. Dan ini bahasa orang Arab. Kita kembali kepada bahasa Arab yang sebetulnya. Mereka yang ngerti. Dalam bahasa Arab maknanya jelas. Istawa, tinggi, naik dan tinggi. Ini bahasa mereka. Terus lalu diingkari, enggak, istawa itu maknanya bukan tinggi dan di atas tinggi, tapi berkuasa. Kenapa? Karena kalau diartikan istawa itu tinggi, ini enggak masuk dengan logika saya. Loh, logika urusan apa sama logika kamu? Kok ngerasa pintar dengan Al-Quran? Jujur saya agak jengkel ya, ngerasa dia apal Quran dengan sudut kanan, pojok kanan kiri, terus nyebutin nama-nama hadis, tapi memaknai Quran dibuang Al-Quran karena nggak cocok dengan logika otak dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati ini jamaah. Pengingkaran-pengingkaran yang luar biasa. Nah ini nggak cocok dengan logika saya. Jadi harus kita maknai Al-Quran ini dengan sesuatu yang cocok dengan logika. Rusak Al-Quran jamaah. Harus disesuaikan dengan otak manusia. Harusnya manusia yang menyesuaikan dengan Al-Quran. Bukan Quran yang dicocok-cocokin dengan otak manusia, ya rusak semua Al-Quran kita. Nah, inilah jamaah perkara gaib. Kita imani, kita pelajari sesuai dengan maknanya Al-Quran, makna hadisnya, para sahabatnya, dari sisi bahasanya bagaimana. Sudah perkara gaib jangan diotak-atik dalam akal, kita beriman apa adanya. Ya, barakallahu fik, ini yang bisa saya sampaikan ya dengan ringkas, cepat gitu ya. Bahasan yang panjang saya ringkas begini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada hostnya, pembawa acaranya, silakan. Ya, Masya Allah, tabarakallah Ustaz, jazakallah khairan atas ilmu dan informasi yang diberikan. Saya kira cukup terang dan jelas dilampirkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira sudah menjawab topik kita pada hari ini, yaitu di mana Allah. Afwan Ustaz, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menyikapi seseorang yang bersekukuh bahwa Allah ada di mana-mana, walaupun sudah diterangkan dengan dalil-dalil? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Bagus pertanyaannya ini, mantap. Keren. Apa sikap kita dengan orang yang bersikukuh, bahasa kerennya cengkal? Harus sudah dikasih tahu masih aja gitu. Di ayat Al-Quran bunyinya, sebentar, saya ingat ujungnya ayat. Ya, saya carikan ayatnya dulu. Biar kita dalilnya jelas. Mohon maaf sebentar ya. Oh, salah. Sebentar, saya minta waktu sebentar. Baik Ustaz, baik. Nah, nih di surat Al-An'am ayat 68. Coba dibukain, minta tolong. Surat Al-An'am ayat 68. Nah ini penting ini pertanyaan ini dan jawabannya harus hati-hati kita menjawabnya. Saya bacakan juga tafsir Ibnu Katsir ya sekalian. Kalau Anda mau tak carikan bacain juga tafsir yang lain yang Anda mau tafsir apa tak bukain. Zaman teknologi ini cepat. Ya. Saya bacain ya. Allah berfirman, lihat. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, jika kalian melihat orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat kami, tenggelam bermain dengan ayat-ayat kami, lihat, fa'arid anhum, berpalinglah kalian dari mereka, tinggalin, hatta yakhudu fi haditsin ghairi,
sampai mereka kembali ke dalam pembicaraan yang berbeda dari itu. Oke, saya bacakan omongan Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud dengan mereka yang mempermainkan ayat-ayat kami? Ibnu Katsir mengatakan, bitakdzibi wal istihza, mendustakan dan mempermainkan ayat-ayat kami, ngeledek. Didustain, nggak percaya. Enggak, Allah nggak tinggi di atas arsy, ngarang aja. Allah di mana-mana. Itu orang yang ngomong Tuhannya di langit kayak Tuhan Sunggokong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Takdzib, pendustaan. Saya tidak bicara individu jamaah, saya hanya mengkritisi pemikiran. Ya, mengkritisi pemikiran. Saya tidak pernah nyebut nama orang. Ya, hanya mengkritisi pemikiran yang nggak benar. Ya, ini takdzib, ini pendustaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang kita sebutkan dalilnya tadi itu ratusan dalilnya. Bisa ribuan hadisnya ini jamaah dalilnya. Belum lagi ucapan sahabat, tabi'in dan semuanya. Ini pendustaan ini. Wal istihza, dan ini istihza ini. Apa istihza itu? Istihza itu apa? Memperolok-olok. Bahkan diolok-olok. Ini ayat Quran Anda memperolok. Ini pandangan para sahabat, tabi'in Anda perolok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pandangannya apa? Sikapnya fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Tinggalkan dia sampai dia bertobat, kata Ibnu Katsir apa? Sampai dia meninggalkan pendustaan dia terhadap ayat itu. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Setan-setan inilah yang bakal melupakan kalian dari Allah. Allah sebut orang seperti ini Anda dengan sebutan apa? Setan, jamaah. Nih, ini penjelasan Ibnu Katsir. Saya sebutkan Anda penjelasan ahli tafsir yang lebih tua umurnya dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu wafat tahun 774. Saya bacakan tafsir Imam Ibnu Jarir Tabari. Tahun 310 wafatnya. Idza ra'aita ya Muhammad, jika kamu melihat wahai Muhammad, orang-orang musyrik yang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahyu yang kami wahyukan kepadamu, dengan cara mereka mengolok-olok kamu, mencela, mendustakan apa yang kami turunkan kepada mereka, la tajlis, jangan duduk sama mereka. Oke, cukup? Jangan duduk sama mereka. Ini tafsir Ibnu Jarir Tabari, wafat tahun 310. Hah? Artinya apa? Orang-orang yang kayak gini, jangan didengerin pengajiannya. Jangan diduduk sama dia, jangan. Enggak Ustaz, ambil baik, buang buruknya. Oh pinter berarti, bukan dia yang ceramah, Anda yang ceramah berarti. Dia aja nggak bisa bedain mana baik buruk, Anda yang bisa membedakan mana baik buruk. Yang ceramah Anda berarti. Lebih alim Anda dari dia. Kan komentar yang lucu gitu kan ya. Ya oke. Masih banyak lah. Ya, kita kasih kesempatan yang lainnya untuk bertanya. Ya, itu jawabannya. Saya jawab dari ayat Al-Quran. Ya. Yang lainnya? Ya, nah. Oke, pertanyaan kedua Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin bertanya, kira-kira apakah alasan ada yang mengatakan Allah di dalam kalbu? Padahal sudah cukup banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan Allah di atas ars. Jawabannya satu, akhi ukhti fillah, apa? Hanya akalnya dia saja. Loh kok bisa pakai akal? Jahil, karena kejahilan dia. Dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan prinsip yang dipegang para sahabat, ini kesepakatan umat Islam, kejahilan dia. Tapi tidak mau ngaku jahil karena sudah keburu dianggap tokoh. Jadi akhirnya berkomen, ngomong dari logika akal tanpa dalil. Pakai perasaan. Ya itu tadi, memang sih ayatnya menyebutkan Allah itu istawa di atas arsy. Tapi kalau istawa itu kita artikan tinggi, ini nggak rasio. Loh kan ngomong gitu kan dia kan, nggak rasio. Jadi ayat Al-Quran harus kita maknai sesuatu yang cocok dengan akal kita. Siapa lo? Nah gitu kan. Bahaya ini, hati-hati ini.
Makanya muncullah liberalis, sekuleris, dan sebagainya yang menafsirkan Al-Quran dengan akal, dengan perasaan. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan hadis yang sahih, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berkomentar tentang Al-Qur'an dari akal, otak, pikiran dia sendiri, siap-siap menempati tempat duduknya di neraka jahanam. Ya. Hati-hati menafsirkan Quran dari pikiran sendiri. Itu bisa sebabnya kejahilan dia, ya, kesombongan dia menolak dalil, keegoan, faktor duniawi juga berperan di situ. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Ya, insyaallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, barakallahu fiik Ustaz dan panitia. Izin bertanya, selain dua sikap, yakni yang lurus akidahnya meyakini bahwa Allah ada di atas langit, di arsy-Nya, dan yang kedua adalah menyimpang akidahnya meyakini Allah di mana-mana. Ada juga yang bersikap, Ustaz, tidak perlu meributkan Allah ada di mana, beribadah saja dan beramal. Bagaimana dengan sikap yang ketiga ini, Ustaz? Dok, saya mau nanya, Dok. Nanya ya? Boleh kan nanya? Bu, mau apa, Bu? Saya pengen punya emas. Udahlah, nggak usah meributkan beli emas. Yang penting Anda merasa diri kamu punya emas. Kira-kira ada orang berpikir gini waras nggak, Dok? Nggak waras. Ya udah, itu jawabannya. Itu gimana? Orang gimana saya mau ibadah kalau saya nggak kenal sama Allah? Udahlah, nggak usah mempermasalahkan Allah di mana kita mau ibadah. Anda mau ibadah sama siapa? Kita mau ibadah sama siapa? Lalu kalau kita nggak kenal sama Allah, mungkin nggak rumah sakit meng-hire seorang dokter yang tidak dikenal? Mungkin, Dok? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Artinya kita ini berbuat atas sesuatu yang kita kenal, atau pada siapa yang kita kenal, kepada sesuatu yang kita fahami. Ya kan? Sudah, yang penting gigi kamu perbaiki. Nggak usah nanya dia, apakah dia ahli dokter gigi, enggak. Lah, kalau tukang bengkel terus gimana dong? Yeah. Ya akhi, logika dari mana? Inti dari keislaman kita ini iman. Iman itu apa? Ini hati, sesuatu yang tertanam dalam hati kita. Itulah yang mendorong kita untuk ibadah kepada Allah. Sikap perbuatan. Makanya Allah umpamakan iman ini dengan akar pohon. Daraballahu mathalan. Allah membuat perumpamaan. Kalimatan thayyibatan. Kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah, iman kepada Allah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya kuat di bawah pohon, lalu munculnya perbuatannya, yaitu batangnya sampai ke langit sana. Sampai ke langit artinya diterima sama Allah. Nah, kalau dia nggak kenal sama Allah, ibadah apa yang mau dilakukan? Apa ya Allah nerima? Allah Anda nggak kenal sama Allah. Ya, itu jawabannya. Ya. Jazakallah, Ustaz. Ustaz, sampai pukul berapa ini? Ada dua soalan lagi nih. Ada dua pertanyaan. Boleh ya, Ustaz? Masih boleh ya? Oke, izin bertanya admin dari Fulana. Pak Ustadz, bagaimana cara menjelaskan Allah itu di atas arsy-Nya kepada anak usia dini dan anak remaja yang bisa dipahami oleh usia mereka? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Menarik, pertanyaan bagus. Saya waktu anak saya masih kecil-kecil sekolah, TK ini, yang satu TK, ya masih TK lah waktu itu kalau nggak salah ya, dua-duanya TK waktu itu masih ada. Saya antar naik motor. Udah, yang paling kecil nanya, Abi, masjid itu rumah Allah, Bi ya? Iya, masjid rumah Allah. Yang kakaknya nyaut, yang TK, kakaknya TK juga. Berarti Allah itu rumahnya di dalam masjid, Bi ya?
Saya anak saya satu, saya diam, saya nggak jawab. Allah itu berarti rumahnya di dalam masjid, Bi ya. Saya diam, adiknya yang kecil jawab, bego lo, kata adiknya. Jawabnya gitu, bego lo. Itu maksudnya masjid itu disebut rumah Allah, bukan rumahnya Allah di situ. Allah itu ya di langit sono. Ah, kamu yang ngaco? Enggak, kamu yang ngaco. Itu masjid, masjid disebut rumah Allah. Ini tanda TK loh jamaah. Ya, yang akhirnya bilang Allah terus di mana? Ya di langit sono. Diam terus. Saya nggak jawab, saya senyum aja sambil nyetir motor. Tanya Abi, Bi bener Bi? Iya benar. Artinya jamaah fitrah manusia. Dari mana tuh anak kecil jawab begitu? Fitrah ya, fitrahnya. Fitrah. Itulah fitrah namanya iman. Jadi kalau kita ditanya, Mama, Ayah, Allah di mana? Jawab dengan fitrah manusia. Di mana? Di langit. Lihat budak tadi, Muawiyah bin Hakam. Neng, Mbak Yu, Allah di mana? Fitrah manusia. Coba orang desa Anda tanya, Allah di mana? Di atas. Terus kalau doa, fitrah manusia gimana? Mereka yang ingkar, nggak percaya Allah itu di atas arsy, nggak percaya. Coba lihat kalau doa tangannya gimana? Harusnya mereka kalau doa itu tangannya begini. Kayak renang. Tapi kenyataannya coba kalau dia mimpin doa di masjid-masjidnya dia. Apa? Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah. Loh kenapa tanganmu kamu naikin ke atas? Kenapa matamu ke atas? Kenapa kepalamu ke atas? Artinya fitrahnya dia itu membantah pandangan dia sendiri. Ya, jadi kalau kita ditanya anak kita sendiri, Allah di mana Mama? Di atas sono nak, di atas langit. Saya mau ngeliat nggak bisa. Nanti kamu kalau jadi anak soleh, anak yang solihah, kita bisa ngelihat Allah di surga. Mau? Mau. Ayo jadi anak yang soleh dan solihah. Itu jawabannya. Barakallahu fiik. Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan satu lagi. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ya, pernah saya mendengar sering orang tua menasihati anaknya bahwa agar sholat karena Allah Maha melihat. Apakah ini tidak diartikan orang bahwa Allah ada di mana-mana, Ustaz? Nah, saya nanya sama Anda. Anda diawasi oleh CCTV. Emang satpamnya di mana, Mas? Di mana dok satpamnya, dok? Ya, mungkin ada di lain tempat, bukan di CCTV itu. Nah, jadi satpamnya di ruang kontrol. Ya. Ada di tempat ruang kontrol. Dia di situ aja, ngontrol dia memang. Tapi dia mampu melihat semua pergerakan orang yang ada di gedung itu. Ya kan? Ya. Nah, itulah. Sama pula dengan seorang owner perusahaan manggil karyawannya. Saya buka kantor cabang baru. Di mana? Di Merauke. Umpamanya, ini contoh. Kamu saya angkat jadi kepala cabang di Merauke. Waduh Pak, saya nggak siap. Udah, jangan khawatir. Saya senantiasa mendampingi kamu kok. Bener Pak ya? Iya, saya senantiasa mendampingi kamu, nggak usah takut. Apakah artinya si owner ini terus tidur sekasur sama dia terus ya Maaf? Gitu dok? Kan tidak. Dia melakukan pengawasan kontrol dengan sistem. Kan gitu. Sekarang rumah sakit. Program rumah sakit itu sekarang dikendalikan oleh programmer. Saya pernah duduk di kantor programmer. Ustadz pengen tahu, di satu rumah sakit, ya saya bukain rumah sakit di Papua Ustadz. Kantornya, saya duduk di Jakarta. Dibuka di laptopnya dia. Sekarang yang di praktek dokter ini ada sekian orang Ustadz yang sekarang lagi duduk di situ. Ini ada pasien sekian. Waduh, ini ilmu nih manusia. Itu orang di mana? Di kantornya di Jakarta.
Begitulah jemaah. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Apanya? Sifat mendengarnya, sifat melihatnya, sifat mengetahuinya. Tapi kalau zat Allah di mana? Di atas arsy. Zatnya Allah di atas arsy. Tapi Allah melihat semua yang ada di alam. Allah mengetahui semua yang ada di alam. Allah mendengar semua yang ada di alam. Inilah kesempurnaan dari sifat Allah, keagungan, kebesaran sifat Allah. Zat Allah tetap. Seperti yang contoh tadi itu. Sinar matahari. Mataharinya di mana? Sinarnya kita. Itulah jawabannya. Ya, jangan dicampur adukkan antara ini dengan ini. Ya, susah kalau dicampur adukkan semua orang yang melihat, mendengar harus ada di tempat. Ya repot. Ya, coba kita telepon. Anda telepon. Halo, iya, ngomong sama orang tua Anda. Iya, Ma. Iya, ini, iya, ngomong lama sama mama Anda. Mama Anda di mana? Kampung. Anda di Jakarta, umpamanya. Loh, kok bisa? Bisa, mamamu di kampung, kamu cuma dengar suara mamamu tok. Apakah kalau telepon terus kayak film kartun begitu, keluar dari lubangnya gitu, terus berada di depan kamu, teknologi apa? Enggak, kita dengar suaranya, dengar gambar videonya. Orangnya di mana? Ya orangnya di tempatnya. Ya cobalah, ini keseharian aja pakai akal kita bisa kecerna gitu loh. Bahwa Allah tinggi di atas arsy, yang bersama dengan hambanya itu apa? Sifatnya, ilmunya, pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya. Ya, wallahu a'lam. Ya, Masya tabarakallah. Kira tidak ada lagi pertanyaan Ustadz. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khairan sekali lagi Ustadz atas ilmu dan informasi yang diberikan. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi Ustadz di masa-masa yang akan datang. Insya Allah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan ini jangan difahami Ustadznya nyampein sambil marah-marah. Enggak, saya bukan nyampein marah-marah. Memang ini bawaan saya begini. Memang begini bawaan saya. Jangan difahami Ustadznya nyampein sambil emosi. Enggak. Ya, saya enggak emosi. Memang itu asli bawaan saya begini. Ya, berapi-api begini biar nggak ngantuk juga sayanya kan gitu ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang pada diri saya. Kita semoga bisa berjumpa kembali dalam majelis ilmu. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi acara kita. Jazakumullah khairan kepada semua jamaah yang telah mengikuti dari tadi.